3, 2, 1. Welcome home. Shalom teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman seputar Rokris SMA Negeri 1 Cikande. Yang pertama, jangan lupa ikuti ibadah Rokris setiap 2 minggu sekali, karena akan ada kuis yang harus dijawab di akhir ibadah. Dan ikuti ibadah sungguh-sungguh, tidak main-main. Ketika bernyanyi dan berdoa, harap semua mengikuti. Yang kedua, tugas-tugas harap dikerjakan. Yang ketiga, jangan lupa ikuti materi PAK dan budi pekerti yang akan diumumkan di grup. Yang keempat, gemar terus berjalan setiap hari dan dilaporkan tiap akhir bulan. Yang kelima, jika ada masukan, silahkan sampaikan ke pengurus atau di grup. Yang keenam, uang kas sebesar Rp5.000 tiap bulan, yang tujuannya untuk kunjungan yang sakit, berduka, dan yang lainnya. Sekian pengumuman seputar Rokris SMA Negeri 1 Cikande. Terima kasih. Shalom, anak muda Resmancik yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya berharap dimanapun kalian berada, di rumah, dimanapun itu, kalian senantiasa sehat, diberkati Tuhan, bahkan tetap ada di dalam kekencangan rohani. Hari ini kita akan sharing satu bagian firman Tuhan tentang seorang anak muda yang pada masa mudanya dia berhasil sebagai seorang pemimpin. Ya. Namun sebelumnya saya akan bertanya, siapakah atau apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata pemuda? Nah, seringkali ada beberapa orang yang saya tanyakan tentang pemuda, hari ini menjawabnya sangat miris. Dia mengatakan kalau pemuda itu tidak lagi seorang militan, bukan lagi seorang yang kuat, yang tangguh, yang dapat diandalkan. Tapi sebaliknya, pemuda itu adalah orang yang lemah, pemuda itu rentan terhadap pergaulan bebas, narkotika, lalu ada bermacam-macam opini. Pokoknya opini itu opini yang tidak baik terhadap pemuda atau pemudi pada zaman sekarang ini. Nah, kita yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus, mari sama-sama kita akan patahkan dengan semangat muda kita akan patahkan pandangan-pandangan miring orang terhadap kita sebagai anak muda. Kita belajar dari satu profil di dalam Alkitab, yaitu Hizkia. 2 Tawarik 29 ayat 1 dan 2. Hizkia, dia berumur 25 tahun ketika dia diangkat menjadi raja. Nah, kemudian 9 tahun dia memerintah di Yerusalem. Luar biasa. Dia seorang yang masih muda, 25 tahun. 25 tahun. Apa yang dilakukan anak 25 tahun? Kalau ada di bayangan kita, seorang raja itu adalah seorang yang sudah tua, seorang yang sudah punya wibawa, sudah makan asam dan garam, orang yang sudah berpengalaman dalam berbagai macam hal, dalam pemerintahan, di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam bidang perang, bahkan strategi-strategi pemerintahan yang handal. Itulah seorang raja. Tetapi apakah dengan usia 25 tahun Hizkia dapat melakukan tugasnya, mengemban tugas sebagai seorang raja? Nah, mari kita perhatikan. Ternyata Hizkia ini adalah seorang anak muda yang dapat diandalkan. Dia tangguh pada zamannya. Ada 2 rahasia penting sehingga Hizkia berhasil mengemban tugas sebagai seorang raja di masa mudanya. Ayat yang kedua dari 2 Tawarik pasal 29. Ada 2 kata kerja yang menjadi kunci keberhasilan Hizkia. Yang pertama, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Perhatikan kata melakukan. Melakukan artinya dia tidak tinggal diam, dia tidak pasif, tetapi sebaliknya dia aktif untuk melakukan. Melakukan apa? Seluruh kebenaran Tuhan. Nah, pada saat itu, pada zaman pemerintahan Raja Hizkia, orang-orang Israel tidak lagi menyembah Tuhan dengan benar. Tidak ada lagi ibadah-ibadah, tidak ada lagi perayaan-perayaan seperti Hari Raya Pondok Daud, tidak ada lagi Hari Raya Paskah dan lain sebagainya. Nama Tuhan tidak lagi dimuliakan oleh umatnya pada saat itu. Oleh karena itu, Hizkia
ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan pada zamannya. Dia memulihkan kebaktian-kebaktian di dalam rumah Tuhan. Dia memulihkan bait suci dan semua perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Para imam dipanggil, para pekerja-pekerja, pelayan-pelayan, orang-orang Lewi, semuanya dikuduskan, disucikan untuk dapat kembali melayani bait suci, sehingga semua pelayanan di bait suci kembali boleh berjalan dengan baik. Itulah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia merobohkan semua berhala-berhala Israel, dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu dihalau dari Yehuda pada saat dari Yerusalem pada saat itu. Ia memerintah di Yerusalem selama 9 tahun. Nah, kemudian mari lihat ayat yang ketiga. Dia melakukan, saya mau kita menggarisbawahi melakukan. Nah, ini menunjukkan satu waktu yang tidak menunda-nunda, tetapi langsung untuk melakukan. Tidak mengatakan begini, misalkan contohnya kita ada PR, nanti saja saya kerjakan, nanti saja dan lain sebagainya, akhirnya melupakan dan tidak melakukan sama sekali. Tetapi berbeda yang dilakukan Hizkia, dia langsung melakukan apa yang menjadi tugasnya pada saat itu. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur dan selanjutnya. Nah, itulah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Hizkia di dalam membangun lagi peribadatan yang sempat hilang di dalam umat Israel pada saat itu. Nah, anak muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, ini perbuatan yang sangat mulia yang dilakukan oleh seorang anak muda Hizkia pada zaman itu. Kalau kita berpikir bahwa anak muda tidak sanggup melakukan hal yang demikian, memerintah negeri yang besar, Hizkia adalah contohnya. Hizkia memberikan teladan yang luar biasa bahwa anak muda sanggup untuk melakukan hal yang di luar nalar manusia pada umumnya tidak dapat lakukan. Nah, dua rahasia atau rahasia yang kedua adalah ayat yang kedua. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ada yang melakukan, misalnya dia mengerjakan tugas, memang jawabannya A, tetapi dia tidak langsung ke situ. Dia kemana-mana dulu, mencarinya dulu, lalu kemudian dapat A. Tetapi kalau dia tepat, berarti dia melalui jalur yang tidak kemana-mana dulu, tetapi fokus sampai ke situ. Nah, itu yang terjadi pada Hizkia. Hizkia, raja ini melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, bapak leluhurnya. Dia kenal siapa Daud. Daud adalah pribadi yang cinta Tuhan, yang hidupnya dekat sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Itu pula lah yang dilakukan Hizkia pada masa mudanya, sehingga dia berhasil di dalam mengemban tugas sebagai seorang raja pada saat itu. Tepat seperti yang dilakukan Daud. Artinya apa? Dia mampu untuk meniru yang baik. Dia mampu meneladani sosok yang baik. Ada kalanya kita meniru hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak baik. Orang-orang di sekitar kita merokok dan akhirnya kita juga meniru, kita mencontoh dan kita ikut-ikutan. Nah, tapi berbeda yang dilakukan oleh Hizkia. Dia tahu betul apa yang menjadi fokus hidupnya. Dia mau berdampak, berguna bagi banyak orang dan terlebih lagi bagi bangsanya. Oleh karena itu, dia tahu memilih apa yang tepat yang harus dia lakukan. Dia melakukan tepat seperti yang Daud lakukan. Raja Daud juga hidupnya memuliakan Tuhan. Meskipun ada kegagalan dalam kehidupan Raja Daud, tetapi dia berbalik, dia bertobat di hadapan Tuhan. Nah, anak muda yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus, hidup kita mau berdampak bukan? Hidup kita mau jadi berkat bukan? Mari warnai masa muda kita dengan hidup takut akan Tuhan, dengan seperti yang Hizkia teladankan pada kita pada saat ini. Rahasianya yaitu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak menunda-nunda yang harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah melakukan tepat seperti yang
diberikan oleh teladan kita. Siapa teladan kita yang sejati? Dia adalah Yesus Kristus sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia memberikan teladan yang luar biasa yang tak bercacat. Apapun teladan dalam kehidupan Yesus, itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.